Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tentang kita ke materi tentang praktikum kimia anorganik tentang cara pembuatan sintesis iodoform. Bagaimana cara pembuatan senyawa iodoform? Nanti kita akan bahas pada materi praktikum modul 3. Sebelum kita masuk ke materi praktikum, kita harus tahu dulu tentang tujuan praktikum ini. Tujuan praktikum ini supaya mahasiswa mampu memahami dan mengenal reaksi halogenasi pada senyawa karbonil. Jadi kalau kita lihat dari tujuannya, kita harus tahu dulu reaksi halogenasi yaitu dari senyawa halogen, yaitu fluor, ClBr, yang berikatan pada hidrogen alfa yang terdapat pada senyawa karbonil. Jadi intinya di situ dulu. Nah, setelah tujuan kita ketahui, kita lanjut ke bahan dan alat yang dibutuhkan. Bahan dan alat yang kita butuhkan di sini yaitu adalah untuk bahan adalah aseton, aqueous, larutan NaOH 0,8 m, iodium, alkohol, es batu, dan kertas saring. Sedangkan alat yang digunakan meliputi Erlenmeyer, gelas ukur, corong Wagner, lampu alas bulat, desikator, oven, dan timbangan analitik. Reaksi yang terjadi pada sintesis iodoform adalah reaksi dari suatu senyawa karbonil dengan suatu senyawa halida. Karena dia merupakan senyawa iodoform, berarti halidanya adalah suatu iodium. Kalau kloroform, suatu senyawa halidanya adalah klorida. Di sini senyawa aseton atau senyawa karbonil mempunyai ikatan hidrogen alfa yang menunjukkan senyawa karbonil yang reaktif hidrogen alfanya itu adalah senyawa keton. Dibandingkan aldehid, senyawa keton lebih reaktif untuk hidrogen alfanya dibandingkan dengan si karbonilnya, sehingga menyebabkan hidrogen alfa itu cenderung bermuatan parsial positif lebih tinggi dibandingkan dari senyawa C karbonil. Di sini adalah reaksi umum yang terjadi pada sintesis iodoform, di mana senyawa keton yang digunakan di sini adalah suatu aseton yang bereaksi dengan suatu iodium dengan menggunakan katalis suatu basa NaOH membentuk suatu iodoform dan suatu asam asetat, sehingga nanti hasil akhir dari suatu senyawa ini cenderung nanti bersifat asam, sehingga nanti perlu dinetralisasi oleh air dengan cara dibelah sehingga pH-nya menjadi netral. Tadi kita sudah membahas tentang reaksi umum senyawa sintesis iodoform. Sekarang kita masuk tentang mekanisme atau runutan dari reaksi umum tersebut. Kalau kita lihat pada slide ini, reaksi yang terjadi ya pada sintesis iodoform terbagi menjadi 4 tahap, di mana tahap pertama suatu aseton akan mengalami proses ionisasi oleh suatu nukleofil, yaitu dari suatu basa yaitu NaOH, sehingga membentuk suatu ion enol ya, yang mengubah C pada hidrogen alfa menjadi parsial negatif.
di mana ion enol yang bermuatan parsial negatif mempunyai reaktif yang sangat kuat sehingga dapat menarik ion positif pada I2, karena iodium itu terdiri dari I- dan I+, sehingga I+ tadi akan menyerang CH2 sehingga membentuk suatu CH3CO CH2I dan mengeluarkan hasil sampingnya adalah imin, di mana imin itu akan menguap ya, sehingga pada proses dari penguapan reaksi ini menyebabkan uap iodium naik ke atas sehingga menyebabkan mata terasa panas, sehingga pada proses pencampuran dengan penambahan NaOH ini yang ditambahkan secara sedikit demi sedikit melalui ini harus dilakukan di dalam lemari asam atau menggunakan masker supaya tidak terhirup ya, atau juga menggunakan kacamata. Nah, reaksi pada tahap 1 itu masih berlangsung karena hidrogen alfa pada C alfa itu masih mempunyai 2 atom hidrogen, sehingga dia masih mempunyai sifat yang reaktif, sehingga pada tahap kedua di sini dia masih berikatan dengan suatu nukleofil hidrogennya membentuk suatu ion enol juga ya, berikatan lagi dengan I2 membentuk CHI2 dan melepaskan ini. Dan tahap 3 juga sama ya, menjadi CI2 min menjadi CI3, sehingga habis di sini plusnya, sehingga yang tersisa apa? Yang tersisa adalah senyawa C karbonilnya ya, sehingga C karbonil tadi bersifat nukleofilik. Nah, jadi OH yang ada di sini dia akan menarik, ini akan mengikat dengan C karbonil sehingga menyebabkan ikatan C dan O menjadi ikatan tunggal. Terputuslah ikatan di sini, sepasang elektronnya itu dibuang ke O sehingga membuat O menjadi parsial negatif. Nah, karena O menjadi parsial negatif sehingga O akan mengalami resonansi, dilempar kembali ke C karbonil sepasang elektronnya, dan dia akan melempar lagi C tadi ya ke Ci3 sehingga terputuslah ikatan Ci3, sehingga Ci3 ini bermuatan parsial negatif. Karena dia bermuatan parsial negatif dari Ci3, dia akan menarik ikatan hidrogen di sini menjadi CHI3 dan terbentuklah suatu ion karboksilat. Nah, ion karboksilat ini bisa berikatan dengan suatu atom hidrogen atau juga suatu kation dari Na membentuk menjadi natrium asetat atau juga menjadi asam asetat. Ini yang mempengaruhi dari sifat rendemen yang dihasilkan, makanya perlu dilakukan pemurnian. Nah, itu mekanisme reaksi sintesis iodoform dengan menggunakan katalis NaOH, di mana proses yang terjadi reaksinya adalah reaksi lambat. Kalau dia terjadi reaksi penambahan yang terlalu cepat, iodoform yang terbentuk itu mungkin tidak terbentuk. Mungkin dia langsung menjadi suatu RCOCH2I. Habis di sini, sisanya NaOH gitu kan. Itu untuk mekanisme reaksinya. Bagaimana cara kerjanya? Biasa yang pertama yang kita lakukan adalah penimbangan bahan. Ya, yang pertama kita timbang iodium ya, karena dia bersifat oksidator ya, kita harus menggunakan gelas arloji ya, ditimbang sebanyak 10 gram. Yang kedua, timbang 10 gram aseton ya, karena bentuknya cair kita konversikan ke dalam mili dengan melihat berat jenis dari aseton. Terus yang ketiga, buat larutan NaOH sebanyak 50 dibuat baru. Jadi pada saat menambahkan harus dibuat baru ya, pada saat itu juga. Nah, jadi kalau kita memperhatikan pada penimbangan ya, terutama pada pembuatan sintesis ya, praktikum kimia organik,
Anda harus mencari berat jenis ya, terutama berat jenis iodium, starting materialnya, aseton ya, terus MR-nya ya, dan hasilnya ya. Di sini iodoformnya, ini cari berat jenis iodoform dan molaritas dan BM-nya juga. Nah, cara kerjanya kita siapkan labu alas bulat di sini ya. Lalu kita tambahkan 10 gram iodium ke labu alas bulat yang kita lakukan di lemari asam ya. Setelah itu tambahkan aseton, lalu dikocok-kocok atau digoyang-goyangkan hingga larut ya. Di sini ditutup ya, supaya uapnya tidak keluar. Setelah itu ya, ditambahkan sedikit NaOH tetes demi tetes melalui dinding labu alas bulat sambil digoyang-goyangkan di air dingin atau air es ya. Sampai kapan? Sampai terbentuknya kristal kuning pada LAB di sini. Kalau sudah terbentuk kristal kuning, penambahan NaOH itu di stop saja ya. Berarti sudah terbentuk senyawa iodoform. Nah, kalau sudah terbentuk parutan berwarna ketinggi kuning atau endapan berwarna kuning muda, kita melakukan pengenceran. Dimaksudkan pengenceran di sini, ini menormalisasi dari hasil sampling tadi berupa asam asetat, sehingga sifat asamnya menurun, ya, sehingga mendekati normal. Dengan cara apa? Hasil tadi yang diperoleh di labu alas bulat ditambahkan 300 ml aquades, lalu kita kocok-kocok, lalu kita saring menggunakan corong Bachner ya. Kita tuang di corong Bachner, kita saring. Nah, setelah kita saring, kita memperoleh hasilnya. Nah, hasilnya tadi kita harus lakukan kristalisasi. Jadi hasil saringannya tadi kita masukkan ya ke dalam beker gelas ya, yang telah diisi dengan campuran 30 ml alkohol 92% dan 75 ml air. Lalu dipanaskan, kita aduk-aduk dengan magnum spiral, dipanaskan hingga larut semua. Kalau sudah larut semua, kita dinginkan gelasnya di dalam air dingin atau air es. Setelah dingin ya, baru kita saring ya. Tadi disaring, beratnya ditimbang ya. Nah, ditimbang diperoleh hasil akhir di sini ya. Kita panaskan di oven ke 110 derajat, lalu timbang hasil akhirnya. Nah, dari hasil tadi kita timbang rendamannya dan kita peroleh data rendaman dari iodoform. Di sini kita bagi 4, yaitu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, silakan Anda hitung derajat iodoformnya ini berdasarkan kelompok Anda ya. Kelas tidak kembali, yang penting kelompoknya ya. Nah, di sini kita akan mulai derajat iodoform. Nah, nanti Anda hitung sesuai dari rumus struktur umum dari sintesis iodoform tadi ya, yang sudah Anda lakukan pada penetapan sintesis aspirin di contoh kemarin. Nah, Anda hitung dengan molnya ya. Jadi Anda harus mencari berat molekul DC, dicari mol teoritis, nanti diperoleh mol sesungguhnya. Jadi nanti rendaman diperoleh dari perhitungan mol sebenarnya dibagi mol teoritis dikali 100%. Anda peroleh rendemennya di situ ya, persen rendemennya. Nah, kalau sudah Anda boleh, nah itu boleh Anda nanti melakukan pembahasan. Nah, di sini praktikum kita sudah selesai gitu ya. Kita akan melakukan post test. Nanti post test ini akan disediakan di Google Classroom ya. Silakan Anda isi post test tersebut. Nah, untuk laporan resmi dikumpulkan sebelum responsi dimulai ya.
Jadi begitu saja untuk praktikum sintesis iodoform, kita akhiri saja. Alhamdulillah. Baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.